Kita kembali lagi kepada definisi politik dan pemerintahan lokal ya dalam pagi ini. Kemarin minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda semua bahwa politik dan pemerintahan lokal, Anda belajar di negara manapun, nanti kalau Anda bisa lanjut S2, S3 di negara manapun, pasti Anda akan ketemu hal-hal yang terkait dengan konsep satu adalah delegasi atau devolusi. Anda akan ketemu dengan konsep D, konsentrasi, ya. Devolusi, dekonsentrasi, ya. Ini devolusi itu adalah desentralisasi yang bersifat politik. Iya, betul kan? Ya. Politik, lalu kita akan ketemu dengan jenis-jenis pendelegasian atau apa namanya ya, penyerahan urusan, penyerahan kewenangan dari pemerintah ke pusat. Devolusi itu nama lain dari desentralisasi politik, dekonsentrasi itu nama lain dari penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tapi masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi pinjam organ di daerah. Delegasi adalah di sini terkait dengan fungsi pelayanan, ya. Jadi pemerintah ini mendelegasikan wewenang dalam rangka apa? Tugas pelayanan. Jadi pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi wajib memberikan pelayanan kepada publik, wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep-konsep ini, devolusi, dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi, ya, itu semua tidak bisa dipisahkan dari suasana yang mulai terjadi tahun 1980-an yang dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan akademisi Amerika lalu disebarkan ke semua penjuru dunia, yang katanya bahwa kalau kita bicara desentralisasi maka kita ngomongnya harus mengaitkan dengan kemitraan, fungsi dari pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah desa bermitra dengan swasta. Kita juga kalau tidak mampu memberikan pelayanan dan kita tidak mampu melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rakyat di daerah, maka kita lebih baik menjualnya pelayanan itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat membeli pelayanan, ya. Jadi di sini masyarakat membeli pelayanan yang disediakan oleh swasta karena pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan itu gratis, maka dijuallah pelayanan dengan privatisasi. Dan yang ketiga, ya, karena dalam suasana liberal dan neoliberal yang ada di negara maju itu, maka ada satu dampak yang tidak terpisahkan, yaitu yang disebut dengan ini, manajemen publik baru. Yang intinya bahwa birokrasi sebagai organisasi yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPRD dan pemerintah oleh eksekutif, maka birokrasi itu harus bertugas mengimplementasikannya dengan baik, harus bisa melayani masyarakat dengan baik, ya. Nah, kemudian istilah yang muncul adalah di sini, istilahnya sudah publik. Jadi ada manajemen publik baru yang ini seiring dengan perkembangan iklim liberalisme, bahkan neoliberalisme yang ada di seluruh dunia. Jadi mau tidak mau birokrasi juga harus
memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi masyarakatnya bukan namanya masyarakat, tapi publik. Oleh karena itu, ya, Departemen Administrasi Negara kan sekarang sudah berubah namanya administrasi publik, ya, publik. Karena ini sudah harusnya sejak tahun 19 di Amerika 80-an. Ya. Nah, kita ikutkan publik. Publik itu adalah apa? Publik itu rakyat. Publik itu lawan dari private. Privat itu swasta. Swasta bisa berupa individu, bisa berupa apa namanya PT, CV itu privat. Swasta. Privat itu kita bilangnya swasta. Tapi kalau publik itu adalah bisa rakyat, bisa pemerintah. Ya. Jadi kita belajar ini, politik dan pemerintahan lokal, itu skemanya seperti ini. Bagaimana devolusi dijalankan, bagaimana dekonsentrasi itu dijalankan, bagaimana delegasi dijalankan, dan bagaimana privatisasi dijalankan. Jadi, privatisasi ini ada banyak yang keliru, ya. Ada yang keliru dan ada yang menyamakan ya, antara privatisasi dan swastanisasi. Beda nggak? Beda. Swastanisasi dan privatisasi. Tapi yang jelas kalau privatisasi itu adalah ya produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh swasta, ya. Dan kita yang harus membeli apa yang diproduksi swasta kita beli. Tapi kalau yang tentang delegasi itu pelayanan dari instansi pemerintah pusat kepada pemerintah atau badan atau lembaga yang ada di daerah. Ini delegasi. Jadi dari pusat ke daerah. Kalau devolusi, nah ini perpindahan ya, perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke lembaga atau divisi independen pemerintah lokal. Ya, ini definisinya nanti bisa Anda baca di undang-undang, karena kalau pakai konsep yang umum itu definisinya berbeda-beda antar daerah. Kita lebih baik kalau mengartikan devolusi, dekonsentrasi, delegasi dan lain-lain, kita bisa mengacunya ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, internetnya dong. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan diperhatikan bahwa ada 4 provinsi khusus yang diberikan undang-undang untuk menyelenggarakan desentralisasinya sendiri. Ya. Nah, pertanyaan saya itu kalau bentuk konkretnya dari provinsi Papua itu apa ya? Kalau mengingat Aceh itu kan ada DPRA, ada partai lokalnya, terus DIY itu kan ada sultan, terus DKI itu kan kotanya itu kan kota administratif, bukan kota yang seperti pada umumnya atau kota masyarakat. Kalau di Papua itu bentuk Otonomi khusus. konkretnya itu seperti apa? Oke, kalau di Papua itu hanya dalam bentuk otonomi khusus. Ya, Papua itu ininya di otonomi khusus. Kalau jadi ini, tadi saya sudah hapus ya. Jadi di Papua itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008, Undang-Undang 35 2008 ya. Mohon nanti Anda juga memeriksanya. Nah, ini dalam rangka otsus otonomi khusus. Ini kita nggak tahu ya. Ini adalah banyak dalam titik tekan adalah otonomi keuangan. Jadi Papua dengan karakteristik kondisi geografis, kondisi alam ya, yang sangat-sangat sulit, tapi dia punya potensi sumber daya alam yang memberi kontribusi besar terhadap APBN. Berapa kontribusinya? Ya, kira-kira ya. Ada berapa persen? Sudah nggak besar-besar Papua. Jadi sebenarnya coba dilihat. Jadi
sebenarnya kalau kita lihat Papua dengan otonomi khususnya, otonomi khusus itu diberikan dalam bentuk bantuan keuangan, ya, yang diberikan kepada beberapa kabupaten dan provinsi Papua itu, ke beberapa kabupaten. Untuk sektor minerba itu per tahun hanya 2,2 triliun. Cuma segini. 22,1 triliun. Kecil. 22,1 triliun kontribusi dari pemerintah Papua, provinsi Papua ke APBN. Tapi berapa otonomi khusus yang diberikan? Pajaknya hanya 17,2 miliar untuk Freeport. 72 miliar dari Freeport. Ya, dari Freeport. Nah, Freeport sekarang sudah diambil alih Ya, oleh NKRI. Anda bayangkan, yang digelontorkan oleh negara 22,1. Iya. Iya, 22,1. Yang digelontorkan ke Papua. Itu pendapatan semuanya daerah menyumbang ke. Jadi uang yang ditarik oleh pemerintah pusat ke Papua itu total yang masuk ke APBN itu 2,1 triliun. Lalu yang didelegasikan, dikembalikan itu berapa triliun? Ini jadi protes. Ya. Untuk pembangunan, pengamanan. Iya, untuk pembangunan, pengamanan dan sebagainya. Pengamanan paling tinggi. Berapa? Taruh keamanan. Ya, coba kita lihat ya. OPM. Sama sekarang bukan namanya OPM. Ya, selain OPM ada kelompok bersenjata, KKB. Iya, KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Iya, dulu kan namanya ini. Sekarang kelompok kriminal bersenjata. Jadi mereka tidak puas dengan otonomi keuangan. Jadi kalau di Papua otonomi khusus itu dalam bentuk uang, bantuan uang. Kedua, bantuan keamanan. Ya, ada bantuan keuangan. Kedua, bantuan keamanan. Ya. Ketiga, keamanan. Ya, jadi otonomi khususnya di sini. Keamanan, keuangan, ada 3 ya kalau nggak saya lupa ya. Sini ini bentuknya diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Otsus. Tapi tidak seperti di Aceh, ada Dewan Pertimbangan Rakyat Aceh, nggak ada, dan tidak ada partai lokalnya. Ya, kalau di Papua sudah tidak ada, iya, benderanya apa? Bintang Kejora. Ya, benderanya Bintang Kejora, bolak-balik ini dikerek gitu ya, untuk upacara-upacara yang diselenggarakan oleh kelompok kriminal bersenjata. Nah, kelompok kriminal bersenjata ini mengganggu persoalan integrasi nasional dan integrasi politik. Cara pemerintah pusat mengendalikan supaya Papua itu tidak lepas dari NKRI, membuat Undang-Undang 35 2008. Jadi gimana? Dalam 20 tahun terakhir, total dari 20 tahun terakhir dana Otsus Papua 138 triliun. Bagi aja dulu setahun. 138 triliun. Selama 20 tahun. 20 tahun. Jadi uang dari APBN yang diserahkan kepada rakyat Papua selama 20 tahun ada 132 triliun. Ini uang ya, yang diberikan ke provinsi Papua dan diberikan ke kabupaten. Ya, kabupaten kota, Manokwari dan lain-lain itu dibagi oleh pemerintah provinsi. Jadi 132 triliun dibagi 20 tahun, kira-kira Anda hitung sendiri berapa. Nah, ini jatuhnya umumnya tidak langsung ke rakyat, tapi ke kepala-kepala daerah. Entah itu bupatinya, entah itu camatnya dan sebagainya. Ya, jadi biaya keamanan, biaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan infrastruktur kalau nggak salah. Iya, Bu, infrastruktur. Jadi otsusnya itu di sini. 3 terbesar. Berapa? 3 terbesar itu. Nah, 3 benar. Jadi ya, otsus. Keamanan, infrastruktur. Ya, otsus keamanan, keuangan dan ya, infrastruktur benar. Ini bentuk otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang 35 2008. Itu untuk Papua. Di Aceh sama. Di Aceh ada DPRA, di Aceh masa daerah ya punya
untuk menyediakan pemerintah daerah itu pakai undang-undang, ini kan sama aja dengan negara dalam negara. Transfer daerah tinggi banget. Ya, Aceh itu banyak. TKDD-nya 2005-2021 itu mencapai 700 triliun. Untuk Aceh? Untuk Papua. Untuk Papua. Iya. Ada yang 700 Itu plus triliun. dana desa dan sebagainya. Dana desa itu belum main-main ya, Iya. infrastruktur. Itu cuma outsource saja Bu yang tadi. 132 itu hanya outsource. Nah, 132 itu otsus. Outsource, tapi untuk Infrastruktur dan TKDD, keamanan nah, itu masuk 700 triliun. Aduh, 10 jadi tahun. ya, Anda bisa bayangkan ya, Jawa Timur aja berapa ya dari pemerintah pusat ya, jalan berlubang, jembatannya hancur, gitu. Tapi untuk pemerintah Papua karena untuk ya pembiayaan politiknya jauh lebih mahal, gitu ya. Untuk memelihara supaya Papua tidak menjadi negara sendiri, pembiayaan untuk infrastruktur, pembangunan desa dan sebagainya itu sudah 700 triliun. Nah, untuk keamanannya 132 triliun per selama 20 tahun. Papua ya masih gitu-gitu aja, gitu ya. Ya. Nah, tapi ya kita nggak boleh bilang ya biarin aja, jangan ya dilepas aja. Ya tidak semudah itu problemnya, gitu loh ya. Oke. Terus yang tadi Anda lihat juga di mana DIY. DIY dulu pada masa pemerintahannya Pak Susilo, Bambang Yudhoyono itu beliau pernah ke Seleo gitu ya, dalam analisis ya, agak tergelincir dalam analisis ketika terbit Undang-Undang nomor berapa tadi 2012 itu dibilang DIY itu adalah negara dalam negara. Nah, ini menimbulkan respon negatif dari Sultan Hamengkubuwono X karena di situ ya mungkin Anda bisa mengatakan gini, kenapa desentralisasi asimetris itu tidak dijadikan aja seperti desentralisasi yang ada di negara bagian, negara federal. Jadi desentralisasi asimetris itu kalau di negara federal kan enak gitu ya, negara bagian aja. Jadi Papua jadi negara bagian, Jawa Timur negara bagian, Jogja negara bagian, Aceh negara bagian. Jadi uang pemerintah pusat itu tidak disedot habis untuk hanya keempat daerah itu, kan bisa dibagi merata. Provinsi Jawa Timur aja memberi kontribusi besar terhadap kemiskinan nasional karena ada sekian persen daerah Jawa Timur itu yang membuat pemerintah pusat panik. Ya, di Jawa Timur aja ada beberapa kabupaten yang pengaruhnya miskin. Selain 4 kabupaten di Madura, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Pacitan, Tuban, Ponorogo itu memberi kontribusi besar terhadap kemiskinan, angka kemiskinan di tingkat nasional. Tapi kita ya tidak bisa, ya nggak tahu ya, ini persoalan politiknya sangat berat. Maka saya bilang, kita kuliah politik dan pemerintahan lokal, ketika kita bicara pemerintahan lokal itu sebenarnya nggak ada masalah, ya. Secara analitis nggak ada masalah karena ini terkait dengan persoalan otoritas, ya, implementasi kebijakan, birokrasi, ya udah ini adalah sebenarnya normatif. Tapi kalau sudah bicara politik lokal, nah ini yang memerlukan analisis yang benar-benar tajam, kritis. Karena apa? Karena tidak sesederhana dari undang-undang yang mengaturnya, ya. Undang-undang 2003-2014. Begitu diimplementasikan, dimensi politik lokalnya kuat. Ya, apalagi ya kita mau bilangnya penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan kewenangan banyak sekali di sini. Ya, jadi saya ulangi lagi pada Anda, kalau kita mau melihat undang-undang apa tadi DIY nomor 13 2012, ngeri kan? Ini ada sultan, ada raja, terus ada presiden, ada menteri. Nah, urusan ini tetap ini kan kerajaan, daerah kerajaan Yogyakarta, ya, punya wewenang sendiri, punya aturan sendiri, punya birokrasi sendiri yang namanya abdi dalam, ya. Belum lagi, ya kalau kita mau ini ya mendingan kita bilang aja negara
bagian. Tapi kan kita tidak berani merubah negara kesatuan menjadi negara federal. Ya, kalau seperti Amerika kan jelas wewenangnya. Ada negara bagian, ya, ada Senat, ada Kongres. Kita ada juga, ada DPD. Apa fungsi DPD? Apa fungsi DPR? Jumbo, ya. Jadi kita memang adalah semi parlementer dan semi presidensial. Tapi ini memberi efek dan dampak pada praktek kekuasaan kepala daerah dan DPRD di tingkat lokal. Anda bisa pusing kalau lihat undang-undang DIY dalam negara. Wah, strukturnya ganti juga, kecamatan ganti. Iya. Ganti diganti kapanewon. Jadi istilah. Nah, iya, pakai istilah-istilah kerajaan. Nggak ada istilah kecamatan, nggak ada istilah kelurahan, nggak ada. Ya terserah dia mau bangun pakai konsep Jawa, terserah. Ya kayak zaman dulu, ya di tingkat kelurahan di desa ada ya apa sih yang urusan air, urusan pengairan itu kan ada ya, ulu apa gitulah. Papanehu, Joko Tirto, kan dulu undang-undangnya seperti itu ya. Terus disamakan oleh pemerintah Orde Baru, diseragamkan sama pemerintah Orde Baru. Dulu pada masa pemerintahan Soeharto, di sekedar sebuah gambaran, ya, tidak ada undang-undang kekhususan seperti yang ada di daerah seperti sekarang ini. Dulu itu cukup ada satu undang-undang pemerintahan daerah, namanya apa? Undang-undang nomor 4 ya, undang-undang nomor 4 ya? Tahun 1974. Oh, 74 ya. Coba. Awal. Saya lupa. Ya, dulu namanya undang-undang pemerintahan di daerah. Nah, iya, undang nomor 4 tahun 74. Lupa saya. Ya, kalau dulu seperti ini. Kalau pemerintahan desa, undang-undang nomor 5 tahun 1979. Jadi pemerintahan dan politik lokalnya dalam masa Orde Baru deh. Di desa berlaku undang-undang nomor 5 tahun 79, pemerintahan desa. Kabupaten, provinsi, kota namanya pemerintahan di daerah. Ini loh saya katakan di daerah. Seragam ini. Semua pemerintahan sama, nyebutnya adalah kepala desa. Tapi ada desa-desa khusus yang ada di Sumatera Barat dan Bali. Nomor 5. Nomor 5 tahun 74. Iya. Oh iya, sama. Undang-undang nomor 5 tahun 74. Namanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ini nggak diubah sampai akhirnya Orde Baru runtuh dan diganti dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Ini undang-undang produk reformasi yang memberikan kewenangan besar kepada DPRD. Mutlak ini kewenangan DPRD. DPRD berhak menolak pertanggungjawaban kepala daerah. Di Surabaya terjadi. Wali Kota Surabaya Sunarto ditolak LPJ-nya oleh DPRD Kota Surabaya. Akhirnya stres, mati. Mati karena ditolak. Nggak ada di dalam sejarah DPRD. Masa gubernur laporan pertanggungjawaban pekerjaannya ditolak, bupati ditolak, wali kota ditolak. Ini meresahkan. Karena di sini di Undang-Undang 22 nomor 9 semangatnya adalah pada federalisme. Jadi kuat-kuatan pemerintah kotanya, DPRD-nya dengan eksekutifnya. Dulu eksekutifnya itu tidak dipilih, tapi ditunjuk oleh anggota yang memenangi pemilu. Fraksi-fraksinya siapa yang duduk dalam pemilu. Nah, seperti ini. Kalau di Undang-Undang 579, kalau di Bali masih ada kan desa dinas sama desa adat. Tapi di Bali kenapa tidak diberi undang-undang atau desentralisasi asimetris? Ini jarang sekali informasi yang disampaikan kepada publik. Padahal Provinsi Bali itu
tuntutan untuk menjadi merdeka itu sudah lebih dulu, tapi terus-menerus ditekan. Ya. Dan ironisnya, Bali juga tidak dikenai kebijakan desentralisasi asimetris. Kenapa dikasih desentralisasi asimetris cuma DKI, DIY, Aceh, dan Papua? Kenapa Bali tidak? Bali punya potensi pariwisata yang besar. Karena kalau dia diberi desentralisasi asimetris, ya biar aja, nggak ada uang yang masuk ke APBN. Ya, seperti itu. Jawa Timur sebenarnya bisa loh diberi harus desentralisasi asimetris, karena Jawa Timur juga masuk Pulau Madura. Situ tambang mineral minyaknya Madura tuh banyak sekali. Ya, maka Madura menjadi provinsi itu adalah juga penuh nuansa politiknya. Maka dibiarkan Madura tidak boleh menjadi provinsi. Persyaratannya sekarang ditambahkan. Ya, dalam analisis yang paling mudah, ini ada mahasiswa S2 angkatan 2016 yang sudah meneliti tentang itu, dan memang muatan politiknya sangat berat, sehingga memang 4 provinsi di Madura itu tetap dalam kategori miskin. Ini yang menentukan kategori miskin, ini adalah bukan ucapan gubernur atau bupatinya, tapi yang mengucap bahwa 4 kabupaten Madura miskin adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Artinya apa? Ya, kalau kategorinya masih miskin, tidak boleh untuk berkembang menjadi provinsi. Jadi provinsi Madura tidak boleh ada, tetap dia harus bergabung menjadi provinsi Jawa Timur. Belum lagi, jadi itu namanya apa ya? Pembekuan itu namanya apa? Papua itu mau dimekarkan, dulu ada politik pemekaran wilayah dalam kerangka menuntut otonomi yang nyata. Jadi otonomi itu mereka tuntut benar-benar harus nyata. Mereka punya kebebasan untuk mengatur keuangannya, mengatur gerak ruang dalam memberikan pelayanan dan sebagainya. Mereka nggak mau diatur oleh pusat. Tapi ada yang lupa bahwa esensi dari otonomi daerah dalam negara kesatuan itu adalah tetap adanya pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini yang dilupakan. Ini yang dilupakan oleh para praktisi pemerintahan, ya, yang ingin melakukan pemisahan diri dari NKRI. Kita ingat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah negara kesatuan, maka jangan memberlakukan, meminta otonomi itu seperti negara federal, ya, tidak bisa. Dan sebenarnya ini sudah betul apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya sekarang, bahwa ada pembekuan untuk pengembangan daerah otonom baru. Dulu awal-awal tahun 2004 sampai 2014 pemekaran wilayah itu ngantrinya banyak sekali, ada berapa ratus moratorium. Ya, moratorium namanya. Ada berapa ratus daerah di provinsi, terutama di Papua, itu yang mengantri ke Kementerian Dalam Negeri untuk memisahkan diri dari provinsi menjadi kota dan wilayah kabupaten. Ya, kalau gitu mungkin ada mau dijadikan 400 kabupaten dan kota di Papua. Ini dihentikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau semua minta kabupaten atau semua menjadi kota, berapa ratus atau berapa ribu triliun anggaran yang harus diberikan ke pemerintah daerah. Karena pemerintah di sini wajib mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini penting karena sejak semua pemerintah daerah punya sumber keuangan untuk membiayai urusan-urusan wajibnya. Urusan wajib itu apa? Pendidikan. Urusan wajib kedua adalah kesehatan. Urusan wajib yang ketiga adalah infrastruktur. Pemerintah daerah Kota Surabaya itu kadang tidak punya uang untuk membiayai pendidikan, sehingga sekolah SMK dan SMA sama pemerintah pusat ditarik diserahkan kepada pemerintah provinsi.
pemerintah kabupaten dan kota cukup menangani sekolah PAUD, TK, SD sampai SMP. Jadi pemerintah sudah memperhitungkan. Karena kalau tetap menangani SMK dan SMA, berapa uang yang harus digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten. Jadi urusan sekolah SMK dan SMA diambil dan menjadi urusan pemerintah provinsi. Ini kan bukan pro kontra. Ya gara-gara Undang 23 2014 itu ada urusan umum dan urusan yang bersifat konkuren. Ya seperti itu. Urusan budgetnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jalan rusak di kota ya harus dibangun oleh pemerintah kota. Tapi kan jenis jalan kan banyak untuk infrastruktur. Ya, ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kota atau kabupaten. Ya, tentu di Surabaya nih loh. Karena kota Surabaya ini menjadi penghubung antara gerbang Kertasusila, ya akhirnya yang memperbaiki adalah provinsi. Itu loh. Pemerintah kota Surabaya nggak mau memperbaiki karena ini bukan jalanan kota Surabaya. Ternyata jalan yang digambang juga dilakukan swadaya oleh warga, di paving sendiri, aspal sendiri. Ini loh, ini aja perlu konflik. Mengurusi pendidikan, kesehatan, ini aja perlu konflik. Tapi setiap daerah otonom mempunyai kewajiban menjalankan 3 urusan ini. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi. Ini wajib yang harus dijalankan sendiri oleh pemerintah daerah. Ya, jadi kalau kita bicara tadi desentralisasi asimetris, itu memang muatan politiknya lebih banyak daripada muatan administratifnya. Kita menariknya belajar pemerintahan dan politik lokal itu karena di situ menjadi suatu arena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mana urusan yang harus diserahkan kepada swasta, sehingga masyarakat harus membeli pelayanan itu, ya. Jadi membeli pelayanan. Jadi buy a service yang buy service, membeli pelayanan. Apakah Anda mampu memberi pelayanan? Kenapa kota Surabaya gagal membangun monorail dan tram? Karena warga kota Surabaya miskin. Kita berada di nomor 19 secara nasional kota Surabaya. Ya, kalau nggak salah ya, Surabaya itu se-Jawa Timur. Tiket monorail dan tram berapa? 35 sampai 48 menit. Sehingga tram dan monorail gagal. Karena tidak sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Untuk transportasi sehari warga Surabaya bisa 150.000. Gagal. Pemerintah pusat tidak berani memberikan subsidi. Ini yang menyebabkan kegagalan dalam pelayanan transportasi publik kota Surabaya. Di Surabaya itu bukan transportasi publik. Secara transportasi publik itu pelayanan yang cepat, tepat, daya angkutnya massal. Di Surabaya bukan transportasi publik, tapi untuk publik, ya, budaya.